Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Asy-Syuhada rahimakumullah, mengiringi dan menyongsong waktu maghrib tiba, kita akan manfaatkan waktu untuk membahas tentang muqaddimah, tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Inilah tema yang dimintakan kepada saya oleh pengurus DKM. Jamaah rahimakumullah, tentu pembahasan tentang pembatal keislaman ini adalah pembahasan yang panjang. Maka di kesempatan yang singkat ini, kira-kira 40 menit ini, sekurang-kurangnya kita sampaikan muqaddimahnya. Yang pertama yang ingin disampaikan, sahabat mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan di dalam kitab Tauhidnya jilid yang pertama, memberikan peringatan kepada kita semuanya, dan sekaligus betapa pentingnya kita mengetahui tentang sesuatu yang justru berlawanan dengan Islam, yakni jahiliyah. Beliau menyampaikan begini: innama tunqadu 'aral islami urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simpul-simpul Islam itu
akan pudar satu demi satu bila di tengah umat Islam ini ada seseorang yang tumbuh menjalani hidup bersama dengan Islam, tetapi la ya'riful jahiliyah, tetapi orang tersebut tidak faham tentang apa itu jahiliyah. Ketidakfahaman seseorang tentang jahiliyah sangat boleh jadi akan menjadikan orang tersebut menjalani hidup merasa berada dalam pangkuan Islam, padahal dia sedang berada dalam kubangan kejahiliahan. Nah, ini penting poin ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan araftu syarra laisa li syarri. Aku mengetahui tentang keburukan, bukan kumaksudkan untuk melakukan keburukan itu. Pertanyaannya, lalu apa pentingnya kita mengetahui tentang keburukan? Kita perlu mengetahui tentang keburukan agar kita ini tidak masuk dalam kubangan keburukan, apalagi kalau dia merasa sedang berada dalam pangkuan Islam. Bapak-bapak mendengar dan saya kira sudah pernah membaca kisah sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Yang unik dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman adalah orang seringkali datang kepada Nabi menanyakan tentang kebaikan. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman sering mengajukan pertanyaan kepada Nabi bukan tentang kebaikan, tapi tentang sebaliknya, tentang keburukan. Maka Hudzaifah ibnul Yaman dikenal juga sebagai Sirrun Nabi, pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, kalau hari ini kita akan membahas walau mungkin muqaddimah tentang pembatal keislaman, itu artinya kita sedang membahas sesuatu yang penting, gitu. Karena jangan sampai sekian tahun kita menjalani hidup merasa bersama Islam, tapi dengan tidak sadar sesungguhnya keislaman kita ini sudah batal. Kalau kita lihat jahiliyah itu adalah sistem dan Islam itu adalah sistem, maka di dalam sistem jahiliyah itu di dalamnya ada kekufuran, di dalamnya ada kesyirikan, di dalamnya ada kemunafikan, di dalamnya ada kemaksiatan, di dalamnya ada kebid'ahan. Sebaliknya,
Islam itu adalah satu sistem. Di dalam Islam, ya, kita membahas di agama Islam ini tentang iman, tentang tauhid, tentang ketaatan, tentang sunnah, tentang istiqomah. Maka misalkan diajukan satu pertanyaan, ya. Kalau kita ajukan pertanyaan kepada kita nih, kita mengenal istilah kufur. Pertanyaannya, apa lawan kufur? Jawaban di antara kita seringkali tidak sama. Ketika diajukan pertanyaan, apa lawan dari kufur? Lawan dari kufur adalah iman. Iman orangnya disebut mukmin. Kufur perbuatannya orangnya disebut dengan kafir. Pertanyaan selanjutnya, lalu kalau lawan taat apa? Taat lawannya maksiat. Kalau lawan Islam apa? Islam lawannya jahiliyah. Di dalam jahiliyah ada kesyirikan. Apa lawan dari syirik? Lawan dari syirik adalah tauhid. Syirik orangnya disebut musyrik, tauhid orangnya disebut muwahhid. Nah, kata-kata kunci seperti ini penting untuk difahami dengan baik. Sebagai upaya kita bukan hanya untuk membina diri, tetapi juga upaya kita untuk membentengi diri. Khusus hari ini insya Allah kita akan coba untuk menjelaskan tentang pembatal keislaman ini. Saya ambil contoh ya, sekalian ya. Kalau ini hitam nih, ini hitam. Ini barang yang hitam ini akan nampak betul hitam kalau kita sandingkan dengan putih. Hitamnya nampak hitam, putihnya nampak putih. Tapi kalau yang hitam ini kita sandingkan dengan warna yang agak gelap, coklat, maka hitamnya ini tidak nampak betul sebagai hitam. Dalam kita menjalani hidup ini, kita perlu punya kejelasan betul. Apakah ini jalan Islam atau ini jalan jahiliyah? Garisnya itu harus jelas. Ini jalan syirik atau ini jalan tauhid? Ini kufur atau ini jalan iman? Ini jalan kemunafikan atau ini jalan keistiqomahan? Ini mesti jelas. Sekalian, Al-Quran, salah satu nama lain dari Al-Quran sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dari surat Al-Furqan, nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Al-Quran adalah pembeda karena memang dia diturunkan untuk memberikan garis yang jelas, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalan tauhid, mana jalan syirik.
mana jalan jahiliyah, mana jalan Islam. Pembeda. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terjadi peristiwa besar yang namanya Perang Badar. Perang Badar di dalam Al-Quran disebut dengan istilah Yaumal Taqal Jam'an. Bertemunya dua pasukan. Hari di mana bertemunya dua pasukan itu disebut apa? Al-Quran menyebutnya sebagai Yaumul Furqan. Disebut sebagai hari pembeda. Disebut hari pembeda. Jadi semangat Ramadan adalah semangat untuk membedakan antara hak dan batil. Semangat Perang Badar adalah semangat mana pasukan yang berdiri di atas keimanan, mana yang pasukan berdiri di atas kekufuran. Mana golongan syirik, musyrik, mana golongan orang-orang yang bertauhid. Maka oleh karena itu ya kawan sekalian, ini poin satu yang ingin disampaikan secara umum ya. Peringatan dari sahabat mulia Umar ibnul Khattab yang tadi saya sampaikan mesti menjadi perhatian kita semuanya. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita terhadap keluarga kita. Satu pertanyaan misalkan, Pak, istri saya, anak saya bisa nggak membedakan mana tauhid, mana syirik? Bisa nggak dia membedakan mana nifak, mana istiqomah? Dia punya kejelian nggak untuk melihat bahwa ini kufur, ini iman? Misalkan. Ini secara umum. Karena sekali lagi Al-Quran ini hadir, dan Al-Quran itu salah satu kehadirannya, salah satu namanya adalah Al-Furqan, pembeda. Baik, ini secara umum. Kemudian yang kedua, secara khusus masih perlu kita dalami lagi. Setelah kita bisa membedakan mana kufur, mana iman, mana syirik, mana tauhid. Ternyata syirik ini ada yang masuk dalam kategori syirik besar, ada yang masuk kategori sebagai syirik kecil. Kufur, ada yang kufur besar, ada yang kufur kecil. Nifak, ada yang nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, ada yang nifak amali, nifak perbuatan. Jadi setelah kita bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana iman, mana nifak, mana istiqomah, selanjutnya lebih dalam lagi kita mesti juga berbekal diri, punya sensitivitas untuk melihat ini kufurnya kufur besar apa kufur kecil. Ini syiriknya syirik besar apa syirik kecil. Ini nifaknya, nifak itu penyakitnya, orangnya disebut munafik.
Ini nifak keyakinan, nifak i'tiqadi atau nifak amali. Pertanyaannya, kenapa harus dengan detail itu? Jawabannya, inilah modal untuk memahami tentang pembatal keislaman. Sebab para ulama menjelaskan bahwa syirik besar dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah menyebabkan seseorang yang terjangkit syirik besar keluar dari Islam, dihapuskannya seluruh amal kebaikan. Dan inilah yang disebut sebagai yang membatalkan keislaman. Kenapa kita harus membedakan kufur besar dengan kufur kecil? Karena seseorang yang terjangkit penyakit kufur besar, maka orang tersebut keluar dari Islam. Dengan kata lain, kekufuran yang besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sementara dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, kufur kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Begitu pula juga dengan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Bapak-bapak, bayangkan ya, kalau bapak ambil air wudhu, lalu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, menunggu waktu adzan ada 10 menit. Begitu berkumandang adzan, tiba-tiba buang angin, wudhunya batal. Gitu. Tetapi kita tidak ambil air wudhu, tetap melanjutkan nunggu qomat. Sampailah qomat kita ikut sholat. Pertanyaannya, orang yang sholat sementara wudhunya sudah batal, sah apa tidak sholatnya? Itu kalau yang batal wudhunya menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Pertanyaannya, lah kalau yang batal Islamnya, gimana akibatnya? Kalau yang batal itu Islamnya, bukan wudhunya saja, Islamnya yang batal. Bagaimana dengan umrohnya? Bagaimana dengan hajinya? Bagaimana dengan sedekahnya? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan zikirnya? Yang batal bukan wudhunya, tapi yang batal adalah Islamnya. Maka sekali lagi, ini hal yang penting. Jadi selain ya secara umum antara kufur dengan iman, syirik dengan tauhid, nifak dengan istiqomah, kita harus bisa membedakan. Tapi secara detail dalam kaitan dengan pembahasan pembatal keislaman, kita harus memahami pembagian mana kufur besar, mana kufur kecil, mana syirik besar, mana syirik kecil, mana nifak keyakinan, mana nifak perbuatan. Yang ketiga, saya sampaikan poin-poin saja ya, karena waktu kita memang terbatas ini. Poin-poin. Tahu apa?
Kita ini hidup di dunia. Dengan kematian, Allah akan hantarkan kita menuju alam barzakh. Dengan kematian, Allah akan hantarkan kita menuju ke alam barzakh. Kalau kita bicara tentang iman kepada hari akhir, yang merupakan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima, pertanyaannya adalah ruang lingkup iman kepada hari akhir itu mana sampai mana? Di dalam Al-Quran seringkali kita membaca mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Banyak kita temukan iman kepada Allah diikuti dengan sebutan iman kepada hari akhir. Dua ini seringkali satu paket hadir. Ada satu pembahasan tersendiri, apa hikmah di balik itu. Tapi poin yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa ruang lingkup iman kepada hari akhir itu dari sejak alam barzakh atau alam kubur sampai dengan terminal akhir. Entah terminal akhir itu neraka dan berhenti di situ, atau terminal akhir itu adalah dimasukkan seseorang ke dalam surga. Ini kalau kita hitung kotaknya ini, kira-kira ada 12 kotak. Dunia itu cuma satu kotak. Sudah cuma satu kotak, waktunya amat sangat pendek. Sementara yang namanya hari akhir itu 12. Nanti alam barzakh. Sampai nunggu tiupan trompet sangkakala kali yang pertama. Kemudian setelah itu terjadilah kiamat besar. Setelah kiamat besar terjadi pergantian alam jagat raya. Setelah pergantian alam jagat raya nanti terjadi apa yang disebut dengan hari kebangkitan. Tiupan trompet sangkakala kali yang kedua dulu dibunyikan. Kemudian nanti hari berbangkit. Setelah hari berbangkit nanti ada pertanggungjawaban amal berbasis catatan. Itulah hisab. Setelah hisab ada pembagian catatan amal. Setelah pembagian catatan amal ada pertanggungjawaban amal berbasis timbangan. Itulah namanya mizan. Setelah mizan ada namanya telaga. Setelah telaga ada yang namanya sirat. Setelah sirat nanti ada jembatan kedua namanya al-muqantoroh. Setelah al-muqantoroh ada transit namanya al-a'raf. Setelah al-a'raf baru namanya surga. Panjang. Nah, setelah mizan ditegakkan hisab, pembagian catatan amal, setelah itu mizan ditegakkan, sebelum orang masuk ke telaga, maka di situ nanti ada perpisahan permanen. Perseleksilah manusia dalam dua golongan. Sebagian manusia ada yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka. Itulah yang disebut sebagai penduduk neraka permanen. Al-mukhalladuna fiha. Penduduk neraka permanen. Lalu kemudian sebagian dari manusia nanti ada yang melanjutkan perjalanan. Menuju mana? Menuju telaga.
Kenapa dia dimasukkan, dihempaskan menjadi penduduk neraka permanen? Dia dihempaskan menjadi penduduk neraka permanen disebabkan karena imannya telah padam. Kenapa imannya padam? Karena dia terjangkit penyakit yang menyebabkan batal Islamnya. Makanya nanti ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Fauzan, apa beda pembatal keislaman dengan pembatal keimanan? Beliau menjawab, dua-duanya sama. Sementara siapa yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke telaga, yang akan melanjutkan perjalanan menuju telaga adalah mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman, walaupun imannya redup, walaupun imannya tidak terlampau terang, tapi imannya ini tidak sampai padam. Karena dosa-dosa yang dilakukan amat sangat banyak, menjadikan imannya ini tidak terlalu terang, imannya itu redup, tapi imannya tidak sampai padam. Kenapa imannya tidak sampai padam? Karena boleh jadi dia melakukan perbuatan dosa, tapi dosa yang dilakukannya tidak sampai pada tingkat membatalkan imannya. Nah, berarti kalau kita lihat ini, karena soal bahwa orang yang sudah masuk ke telaga ini, lalu nanti ketika melewati sirat, dan ketika melewati sirat, lalu kemudian terbelah-belah kaki, terhempas dia ke jurang api neraka. Dia bukan penduduk neraka permanen, tapi dia menjadi penduduk neraka sementara, ghairal mukhalladina fiha. Dia bukan penduduk neraka permanen. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat perjalanan panjang yang pasti akan kita alami ini, berarti skala prioritas kita, kalau kita ingin membenahi keluarga, kita ingin membenahi masyarakat, kita ingin membenahi diri kita sendiri, skala prioritasnya adalah bagaimana kita ini terbebas diri dari kemungkinan menjadi penghuni neraka permanen. Agar terbebas menjadi penghuni neraka permanen di dunia yang pendek sekarang ini, harus difahami dengan sebaik-baiknya, punya komitmen yang baik untuk apa? Menghindarkan diri dari pembatal keislaman atau pembatal keimanan. Untuk ini, sebelum saya masuk kepada sedikit mukaddimah tentang apa bedanya pandangan Khawarij, pandangan Murji'ah, dan pandangan Ahlu Sunnah dan kalangan Sufi terkait dengan pembatal keislaman, saya ingin menyebutkan yang penting, rekomendasi. Sebaiknya Bapak-bapak, di rumah kita ini ada buku, monggo yang tebal boleh, ada 860-an halaman, judulnya Pembatal Keislaman, Pembatal Keimanan. Ini buku terjemahan dari disertasi doktor S3 di Madinah, sudah diterjemahkan oleh Darul Haq. Judulnya adalah Pembatal Keimanan. Sebaiknya kalau sudah rajin ngaji, beli buku yang tebal ini, biar agak luas pembahasannya, 800 sekian halaman.
Kalau mau yang agak ringkas sekitar 340-an halaman, 340-an halaman, ada juga buku yang disarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Buku yang disarah oleh Syekh Shalih Fauzan, buku tentang pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disarah oleh Syekh Shalih Fauzan, judulnya Penjelasan Pembatal Keislaman. Syarah dan taklik dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Itu kira-kira 340-an halaman. Kalau mau yang tipis, biar cepat selesai, kalau mau yang tipis, ada pembahasan 10 pembatal keislaman. Itu ada satu kitab yang sudah diterjemahkan, kitab aslinya At-Tibyan Syarhu Nawaqidil Islam. Itu sekitar 140-an halaman. Silakan. Tapi yang penting soal pembatal keislaman ini penting menjadi perhatian, karena ini kunci dengan izin Allah terbebasnya diri kita dari kemungkinan menjadi penduduk neraka permanen. Nah, ada kendala yang terjadi nih. Saya perhatikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim pada umumnya, dan seringkali menghindarkan dari pembahasan ini. Bahkan kalau kita coba tanya pada umumnya para ustadz, kenapa tidak membahas tema sepenting ini? Tema sepenting ini kok nggak dibahas, nih gimana? Jawab, karena masalahnya apa? Pembatal wudhu kita bahas, pembatal sholat kita bahas, pembatal puasa kita kaji. Loh, pembatal Islam kok nggak dikaji? Islamnya loh yang batal, bukan puasanya saja loh. Islamnya loh yang batal, bukan wudhunya loh. Kalau batal wudhu, nanti wudhu lagi. Pengaruhnya berapa? Kenapa tidak dibahas? Ada yang menjawab, kalau ini dibahas, nanti pengajiannya dibilang pengajian keras. Nanti dituduh mengajarkan radikalisme. Saya ingin jawab, ada pertanyaan menarik pernah diajukan kepada Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana menghadapi dan menghindari agar orang tidak takfiri, agar orang tidak punya pemikiran dan gerakan gampang mengkafirkan orang? Apa jawab beliau? Jawabnya itu menarik. Justru jawabannya, kalau kita ingin menghindarkan agar supaya orang tidak terjebak kepada pemahaman takfiri, justru ajarkan kepadanya tentang pembatal keislaman, tapi dengan pelajaran yang benar. Justru dengan diajarkan tentang pembatal keislaman yang benar, tidak terjebak kepada faham khawarij, maka justru di sini benteng dari kemungkinan terkena pengaruh paham takfiri. Nah, oleh karena itulah sekalian ya, sekali lagi saya ingin menyebutkan ini hal yang penting. Baik, tadi saya menyebutkan, saya ingin sampaikan yang terakhir. Saya sudah izin dari awal tadi. Ini nggak mungkin nih bahas pembatal keislaman waktunya cuman 40
menit. Ya ini muqaddimah saja. Saya ingin sebutkan, nanti tolong dibaca buku itu. Tapi saya ingin sebutkan begini. Oke. Pembatal keislaman itu, nah yang penting juga menjadi perhatian, sumbernya ini, sumber pintu masuknya bisa melalui ucapan. Contoh yang ucapan seperti apa? Perlu dibahas. Yang kedua, bisa melalui keyakinan. Contoh yang melalui keyakinan itu contohnya kayak apa? Perlu. Yang ketiga, bisa dengan bentuk perbuatan. Yang contoh dengan perbuatan itu seperti apa? Dan yang keempat adalah melalui pintu bernama keraguan. Saya ulangi, 4. Ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan. Masing-masing ada contohnya dan pernah terjadi. Itu tambahan. Kemudian yang kedua, saya ingin sebutkan yang tadi saya sudah janjikan. Oke, pembatal keislaman ini, mudah-mudahan cukup, masih 7 menit. Bagaimana kelompok manusia dalam pembatal keislaman sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3. Pertama, kelompok Khawarij. Kedua, kelompok Murji'ah. Ketiga, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditambah 1, kelompok Sufi. Saya ingin bacakan poin-poin pemikirannya saja. Misalkan, kelompok Murji'ah berpandangan begini, iman itu dengan hati, sedangkan ucapan dan amal perbuatan tidak mempengaruhi terhadap iman. Oke, iman itu bagi dia dengan hati, ucapan dengan perbuatan itu tidak mempengaruhi iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pengaruh iman terhadap perbuatan. Iman itu tasdikun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Dia bertambah disebabkan karena ketaatan, dia bisa berkurang disebabkan karena kemaksiatan. Maka nanti Murji'ah itu tidak memasukkan ucapan yang pembatal nanti sebagai pembatal. Nanti tapi dasarnya ini. Kemudian jika seseorang melakukan satu perbuatan kufur, perbuatannya kufur, tapi keyakinannya enggak, maka menurut Murji'ah dia tidak kafir. Kemaksiatan tidak membahayakan selama beriman dan ketaatan tidak bermanfaat selama dalam kekufuran. Jadi orang yang melakukan perbuat kemaksiatan itu tidak membahayakan imannya. Ini pandangan dari kelompok Murji'ah. Kita coba bandingkan dengan Khawarij, agak cepat saja. Kalau Khawarij kebalikannya, dia ekstrim yang sebelah. Khawarij mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar, walaupun belum mencapai kesyirikan atau kekufuran yang dia sampai pada syirik besar atau syirik kecil. Bagi orang Khawarij, dosa-dosa besar dilakukan, dia sudah kafir, walaupun kekafirannya tidak sampai pada kufur besar, tidak sampai pada syirik besar. Itu kalau pandangan Khawarij. Bagi Khawarij, dia tidak mengenal istilah kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil. Khawarij tidak mengenal itu.
Antara Khawarij dengan Murji'ah itu dua ekstrim. Sedangkan pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, syirik itu dibagi ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur itu dibagi ada kufur besar, ada kufur kecil. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan itulah yang disebut sebagai membatalkan keislaman, adalah yang sampai pada tingkat kufur besar, syirik besar. Tapi kalau Murji'ah, mau dia syirik besar, mau dia syirik kecil, tapi kalau dia perbuatannya tidak, Murji'ah tidak mau mengatakan dia keluar dari Islam. Itu Murji'ah. Tapi sebaliknya kalau Khawarij mau syirik besar, mau syirik kecil, dia tetap keluar dari Islam. Maka ada ungkapan yang menarik begini: barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi karena rasa takut saja, ini di dalam buku Pembatal Keislaman Syekh Shalih Fauzan, maka ia termasuk golongan Khawarij. Kalau dasar beribadahnya hanya takut. Yang kedua, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan harapan saja, maka ia termasuk golongan Murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan cinta saja, maka dia termasuk golongan Sufi. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi rasa takut, dilandasi penuh harap, dilandasi dengan mahabbah cinta, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah, waktu azan tinggal 4 menit. Dipesan oleh panitia agar diberikan waktu kepada jamaah untuk memanfaatkan saat-saat yang istimewa menjelang berbuka untuk berdoa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini baru muqaddimah, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan satu poin, ada kesadaran, mungkin selama ini sudah belajar, tapi monggo dilanjutkan, atau yang belum memiliki perhatian terhadap pentingnya tema pembatal keislaman, ayo mulai kita mawas diri, mulai kita evaluasi, mulai kita coba untuk memahami tentang pembatal keislaman, karena dampak yang ditimbulkan amat sangat membahayakan. Haji tidak akan dihitung, umroh hilang semuanya, sholat kita tidak akan diterima apapun, zakat kita juga tidak akan diterima, bakti kita sama orang tua juga tidak akan diterima, manakala Islam kita batal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar supaya kita bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.